Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada saat ini kita akan membahas tentang teori behavioristik atau behaviorisme. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Jevania Evangelita Karidehang dengan NIM 200101071. Saya dari kelas D dan dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Mner Yehezkiel Situmorang MPDK. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu behaviorisme. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian di dalam tubuhnya. Selanjutnya, apa itu behaviorisme dalam pendidikan? Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku atau behavior yang dapat diamati. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera atau kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons. Di sini saya mencatat ada beberapa kelebihan dari teori behaviorisme. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dapat dibiasakan untuk belajar mandiri. Jika ada murid yang mengalami kesulitan, baru akan ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan negatif yang didasarkan pada perilaku yang tampak. Kelebihan yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Yang kelebihan yang kelima, bahan ajar yang telah disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang-bidang tertentu. Kelebihan yang keenam, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lain dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Kelebihan yang ketujuh, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Kelebihan yang kedelapan, behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Selanjutnya kita akan masuk dalam kekurangan teori behaviorisme. Yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran
dan menghafalkan apa yang didengar dan apa yang dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kelima, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Kekurangan yang selanjutnya, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengarkan dan apa yang dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara kontemporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Selanjutnya, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan mendudukan siswa sebagai individu yang pasif. Kekurangan yang selanjutnya yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher center, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang terakhir, kekurangan yang terakhir yaitu penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai center, otoriter, komunikasi yang berlangsung adalah satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid atau siswa. Ini adalah tokoh-tokoh dari teori behaviorisme yang saya ambil. Yang pertama yaitu John B. Watson. Watson meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. Tingkah laku dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak rasional. Hal ini didasari dari hasil pengaruh lingkungan yang membentuk dan memanipulasi tingkah laku. Dan yang kedua yaitu B.F. Skinner. Behaviorisme merupakan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan yang dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman lingkungan. Selanjutnya yaitu eksperimen dari teori behaviorisme. Paradigma conditioning klasik merupakan karya terbesar dari Ivan P. Pavlov pada tahun 1849 sampai dengan 1936. Ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Proses yang ditemukan oleh Pavlov karena perangsang yang asli dan netral atau rangsangan yang biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video saya ini dapat memberikan pelajaran kepada teman-teman. Shalom.